Dengan kondisi pertahanan saluran nafas yang lemah, ketika si kuman TB-nya masuk, wah dia senang banget. Jadi mudah terinfeksi TB. Kalau untuk pencegahannya, biar kita nggak kena nih, gimana dok? Bahkan bisa menyebabkan sampai batuk darah TBC ini. Oh, sampai batuk Dan berdarah. batuk darah akibat TB paru itu termasuk gawat darurat. Di RSUD Majalengka sekarang ini pemeriksaannya juga lebih cepat ya dok ya? Betul, dengan hanya 2 jam kita bisa mengetahui, oh ini pasien terinfeksi atau tidak. Tapi nih sebelum kita jauh ngobrol tentang TB paru, sebenarnya TB paru tuh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Majalengka, bersama saya Dinan. Pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai apa itu TB paru atau disebut juga dengan TBC. Nah, kebetulan hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis yang baru bergabung di RSUD Majalengka. Halo dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah lo juga. Hai, dok, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang TB paru ya, saya pengen perkenalan dulu dong. Ini dok dengan dokter siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dr. Tania Libristina Bunsuri, spesialis paru. Saat ini saya bertugas di bagian paru di RSUD Majalengka. Oke, dok. Kita kan nih mau ngebahas tentang TB paru ya. Oke. Katanya nih TB paru tuh kan masih termasuk salah satu penyakit yang paling tinggi ya. Nah, pengen tahu nih kalau sekarang situasi TB paru di Indonesia itu udah kayak gimana sih? Oke. Dari data terakhir atau terupdate terakhir itu untuk di Indonesia sendiri, tuberkulosis atau TB paru itu merupakan penyakit di urutan tingkat yang kedua di dunia. Itu berdasarkan data terakhir. Dan setiap tahunnya di Indonesia itu ada 1 juta kasus baru yang terdeteksi untuk TB paru. Jadi cukup tinggi. Oh gitu ya. Nah, tapi nih sebelum kita jauh ngobrol tentang TB paru, sebenarnya TB paru tuh apa sih? Nah, jadi penyakit TB paru ini merupakan penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium TBC atau tuberkulosis. Nah, ini dia menyerang saluran nafas hingga sampai ke paru atau parenkim paru. Oh gitu. Kalau untuk penyebabnya berarti dari TB parunya itu ya dari bakteri ya? Dari bakteri, dari kuman Mycobacterium tuberculosis. Biasanya untuk sampai ke kitanya tuh gitu, itu gimana bakteri masuknya? Kapan sih atau bagaimana sih kuman Mycobacterium tuberculosis ini bisa menginfeksi si saluran nafas? Jadi infeksinya itu terjadi akibat di udara ya. Jadi termasuk airborne disease atau penyakit yang berada di udara. Nah, ketika si bakteri itu masuk, maka dia akan masuk ke saluran nafas, terus sampai ke paru atau ke parenkim paru. Nah, di situ dia akan menginfeksi, terjadi infeksi sehingga muncullah gejala-gejala tuberkulosis pada pasien. Nah, ngebahas tentang tadi gejala katanya kan ya. Emang tanda dan gejala bahwa kita udah terserang TB paru itu seperti apa? Nah, sebenarnya untuk gejala itu variasi ya setiap pasien. Cuman ada beberapa yang sering muncul kalau kita lihat data atau kita lihat secara penelitiannya. Yang pertama yang paling sering itu adalah batuk. Nah, jadi kalau batuk lebih dari 2 minggu, itu kita patut mencurigai, oh ini tuberkulosis, TB paru. Kemudian yang kedua itu ada sesak nafas. Sesak nafas bisa, kemudian ada juga nyeri dada. Selain itu ada juga gejala-gejala sistemik atau gejala-gejala yang dirasakan secara general ya di tubuh. Contohnya badan lesu, tidak nafsu makan, kemudian ada keringat malam. Jadi di malam hari itu suhunya biasa atau sebenarnya pada orang normal itu nggak ada gerah sama sekali, tapi pada si penderita ini dia tiba-tiba berkeringat. Nah, gitu. Jadi berarti dengan ada ciri gitu dari itu tuh, dari salah satunya batuk paling lama tuh 2 minggu gitu ya? Iya betul, jadi batuk dengan apa selama 2 minggu, bahkan bisa menyebabkan sampai batuk darah TBC ini. Oh, sampai batuk berdarah. Dan batuk darah akibat TB paru itu termasuk gawat darurat di bagian paru. Tapi bisa berulang nggak sih dok kalau misalkan TB paru tuh?
TB paru bisa berulang ya. Kenapa? Kok bisa TB paru berulang gitu ya? Gitu pertanyaannya ya. Karena mungkin pengobatannya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau pengobatannya itu kan harus rutin setiap hari selama 6 bulan berturut-turut gitu. 6 bulan. Tapi pernah dengar katanya ada yang 6 bulan ternyata pas waktu udah diperiksa katanya masih belum perbaikan nih, lanjut lagi. Itu benar nggak? Betul, pada beberapa kasus kita harus yang pertama kita lihat ketika kita temukan kasus seperti itu, kita lihat bagaimana sih si pasien rutin tidak. Nah, pada TB ini kan ada pengawas minum obat ya. Nah, kita juga tanya ke pengawas minum obatnya ini rutin tidak obatnya diminum, karena kunci dari pengobatan TBC ini atau TB paru ini itu dari pengobatannya. Jadi kita lihat dulu, oh ini pasiennya rutin apa enggak nih, dia rajin minum obat apa enggak nih. Baru nanti kita telusuri apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan, oh kayaknya di hasil akhir pemeriksaan dahaknya tidak ada perubahan gitu. Untuk pemeriksaannya nih, kalau misalkan menyatakan bahwa oh ya dia TB paru atau tidak, itu pemeriksaannya apa aja? Nah, setelah kita melakukan anamnesis atau wawancara pada pasien yang terduga TB paru, kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisis, kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Kita bisa melakukan pemeriksaan fototoraks, nanti kita lihat di sana bagaimana kondisi parunya. Kita juga bisa melihat dari fototoraks atau ronsen ya bahasa umumnya, kita bisa lihat kondisi parunya bagaimana. Nah, setelah itu kita bisa melakukan yang paling penting itu adalah pemeriksaan dahak. Nah, untuk saat ini pemeriksaan dahak itu yang disarankan itu kita menggunakan tes cepat molekular, dan alhamdulillah di RSUD Majalengka sudah ada. Sudah ada ya, alhamdulillah. Betul sekali. Di RSUD Majalengka sekarang ini pemeriksaannya juga lebih cepat ya, Dok ya? Betul. Dengan hanya 2 jam kita bisa mengetahui oh ini pasien terinfeksi atau tidak. Betul. Ya. Jadi semakin cepat untuk ditanganinya nih, alhamdulillah ya. Nah, kalau untuk pencegahannya biar kita nggak kena nih, gimana Dok? Pencegahan yang paling utama adalah pengendalian si penyakit. Bagaimana sih cara mengendalikannya? Yang pertama, si pasien atau yang penderita TB paru itu kita sarankan menggunakan masker, kemudian melakukan etika buang ludah yang baik, buang dahak ya, kemudian melakukan etika batuk yang baik dan benar. Jadi dengan pencegahan seperti itu kita bisa mencegah penularan. Selain itu, ketika kita mendeteksi bahwa salah satu anggota keluarga kita ada yang terkena infeksi TB paru, kita bisa juga melakukan pemeriksaan yaitu anggota keluarga intinya kita lihat, kita telusur. Jadi kita melihat penyebarannya dan mencegah penyebarannya lebih luas lagi gitu. Oh gitu. Nah, berhubung katanya nih kan kalau orang yang dia merokok itu lebih besar terkena penyakit di paru jelas kan gitu. Betul. Nah, ada kaitannya nggak sih antara merokok dengan TB paru itu? Oh iya, jadi kalau kita bicara tentang kaitan merokok dengan TB paru tentu ada ya. Kita lihat sendiri kalau merokok itu ketika kita menghirup atau menginhalasi asap ya. Nah, asap di sini dia bisa merusak saluran nafas. Nah, sedangkan saluran nafas kita diciptakan oleh Tuhan itu dia mempunyai mekanisme pertahanan sendiri. Jadi kadang kita kan batuk ya. Batuk itu salah satu cara pertahanan tubuh. Nah, kemudian selain itu, selain batuk, pertahanan tubuh itu juga ada di saluran nafas, itu namanya ada seperti silia atau rambut di daerah saluran nafas. Itu dia akan membantu untuk mengeluarkan atau apa yang terinhalasi atau kita hirup. Nah, namun di rokok ini atau bisa juga rokok elektrik ya, nah, itu cukup kuat zatnya, sehingga dia merusak pertahanan atau mekanisme pertahanan pada saluran nafas. Nah, dengan kondisi pertahanan saluran nafas yang lemah, ketika si kuman TB-nya masuk, wah dia senang banget. Jadi mudah terinfeksi TB. Nah, selain pada kasus merokok, pada pasien-pasien dengan pertahanan atau imun yang rendah atau ini lemah, itu juga bisa menyebabkan infeksi tuberkulosis. Contohnya pasien-pasien dengan penyakit HIV/AIDS, kemudian pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan pertahanan atau imunitasnya lemah dan kuman TB juga mudah menginfeksi gitu. Oh begitu. Jadi berarti
semakin orang tersebut senang merokok, Betul. apalagi rokok elektrik ya dok Iya, ya. benar banget. Sekarang nih banyak banget anak-anak muda ya Iya. yang suka rokok elektrik, ternyata itu nggak bagus banget buat paru-paru kita ya. Betul, iya. Dan juga termasuk orang yang di sekitarnya juga ya dok ya, Iya. itu kan juga mempengaruhi kan ya. Ya, dari beberapa penelitian bahwa selain kita kalau perokok, yang namanya rokok itu identik dengan kita penyakit lain ya, Iya. kanker paru. Nah, perokok pasif itu juga memiliki resiko untuk menderita kanker paru. Dan selain juga penyakit-penyakit paru lainnya gitu, seperti tuberkulosis TB. Jadi imunitasnya kan pernafasannya juga lemah gitu. Iya betul. Oke, makasih ya dok atas informasinya. Semoga dokter sehat selalu. Terima kasih. Nah, sahabat RSUD Majalengka, demikian podcast kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Dinan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.